Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma. Saya dari Prodi PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika Islam, yaitu materinya etika lingkungan. Nah, di sini ada pengertian etika lingkungan. Jadi, apa itu sih etika lingkungan? Etika itu adalah sebuah aturan atau norma baik dan juga buruk. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar kita, manusia, alam, hewan, tumbuhan, udara, dan juga masih banyak lainnya. Jadi, etika lingkungan adalah sebuah cara atau sikap kita sebagai manusia dalam memperlakukan alam dengan benar, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, yang kedua ada posisi manusia dalam Islam. Jadi, manusia dalam Islam itu sebagai khalifah fil ard. Nah, dalam pandangan Islam, manusia tidak hanya datang ke dunia untuk merusak, melainkan untuk memakmurkan. Nah, khalifah itu artinya pemimpin atau wakil Tuhan di bumi. Bertugas mengelola, menjaga, memanfaatkan alam untuk kesejahteraan semua yang berada di alam ini. Nah, jadi bukan berarti manusia itu boleh bertindak sewenang-wenang, tapi kita sebagai manusia, kita harus bertanggung jawab. Yang ketiga ada prinsip etika lingkungan dalam Islam. Nah, prinsip etika lingkungan dalam Islam itu yang pertama adalah alam. Alam adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam diciptakan sangat teratur dan indah. Merusak alam sama saja kita dengan merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada keseimbangan atau mizan, yang disebut mizan. Nah, Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang seimbang. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah menjaga keseimbangan. Keseimbangan ini agar tidak terjadi bencana. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga alam. Nah, ada juga larangan untuk orang yang membuat kerusakan, ifsad. Islam sangat melarang perbuatan-perbuatan yang merusak bumi, air, dan tanah. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 205. Contoh penerapan dalam kehidupan. Sikap yang harus kita lakukan, yang pertama, menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kita itu harus menjaga lingkungan. Contoh kecilnya ketika kita berada di luar lingkungan, nah kita melihat sampah kecil, dengan inisiatif kita membuangnya kepada tong sampah. Nah, itu adalah bentuk kesadaran kita untuk menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kita harus menanam pohon dan tidak menebang hutan sembarangan. Jadi kita harus menghijaukan, harus membuat penghijauan. Yang ketiga, menghemat air, listrik, dan bahan bakar. Nah, itu juga menghemat air, listrik, dan bahan bakar itu bisa juga berpengaruh terhadap masa depan kita. Nah, yang keempat, tidak menyiksa hewan. Nah, kita jangan menyiksa hewan dengan semena-mena, karena hewan juga punya kehidupan masing-masing lah. Kita harus bisa masing-masing. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam secukupnya saja, tidak boros. Nah, kembali lagi, jadi kita harus dengan memanfaatkan sumber daya alam secukupnya. Contohnya kita menghemat listrik. Nah, kalau tidak dipakai kalau sudah siang, nah lampunya dimatikan. Nah, jadi kesimpulannya, etika lingkungan dalam Islam mengajarkan kita bahwa yang pertama, alam bukan untuk dieksploitasi habis-habisan, tapi untuk dijaga dan dilestarikan oleh kita semua. Yang kedua, menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kerusakan alam terjadi itu karena hilangnya etika dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Nah, jadi menjaga alam adalah sama dengan kita menjaga amanah.